Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Cerpen Remaja. Di konten kali ini, saya akan membahas cerita tentang horor yang berjudul Pocong yang Menghantui Pemukiman Warga. Sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya teman-teman subscribe dan like video ini, agar channel ini lebih berkembang lagi dan lebih semangat membuat konten-konten selanjutnya. Di awal cerita, di sebuah pemukiman kecil yang terletak di pedalaman desa, legenda tentang seorang pocong menghantui penduduknya telah menjadi cerita yang tersebar luas. Cerita ini bermula dari kisah seorang pria yang meninggal secara tragis dalam kecelakaan misterius di hutan yang berbatasan dengan pemukiman itu. Menurut cerita, pria tersebut meninggal dalam keadaan yang tidak wajar dan tidak sempat dimakamkan dengan layak. Sejak kejadian itu, penduduk setempat mulai melaporkan penampakan yang menakutkan di sekitar pemakaman desa. Mereka menyebut melihat sosok pocong, yang konon merupakan arwah pria yang meninggal tersebut, berkeliaran di malam hari. Pocong itu dikatakan mengejar siapapun yang mendekat ke pemakaman dengan langkah-langkah yang terhuyung-huyung, terbungkus dalam kain kafan putih yang menyeramkan. Pada awalnya, beberapa orang skeptis dan menganggap cerita tersebut hanya sebagai mitos belaka. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang mengaku telah melihat penampakan pocong dengan mata kepala sendiri. Mereka menceritakan pengalaman seram mereka di tengah malam, ketika mereka pulang melewati pemakaman, atau sekadar berada di dekatnya. Penduduk pemukiman itu menjadi resah dan takut setiap kali malam tiba. Mereka berusaha untuk menghindari melewati area pemakaman pada waktu malam dan mengucapkan doa agar terlindungi dari gangguan arwah penasaran tersebut. Beberapa di antara mereka bahkan meminta bantuan dari orang pintar atau dukun setempat untuk membersihkan dan meredakan keberadaan pocong itu. Pada suatu malam yang gelap dan mendung, kegelapan menyelimuti pemukiman tersebut dengan rapatnya. Penduduk desa berkumpul di rumah-rumah mereka, berusaha menciptakan rasa aman dalam kebersamaan mereka. Namun, ketegangan dan ketakutan masih menghantui pikiran mereka, terutama ketika jam menunjukkan pukul 12 malam saat pocong konon paling sering muncul. Di salah satu rumah di tepi pemukiman, seorang anak muda bernama Rama duduk sendirian di ruang tamu. Dia adalah anak seorang petani yang gigih, tetapi keberaniannya diuji oleh cerita-cerita tentang pocong yang menghantui desanya. Meskipun demikian, Rama memiliki keingintahuan yang besar dan tekad yang kuat untuk mengetahui kebenaran di balik misteri pocong itu. Dengan hati yang berdebar, Rama memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berani. Dia akan pergi ke pemakaman pada tengah malam untuk mencari tahu apakah pocong itu benar-benar ada. Dengan langkah-langkah gemetar, Rama menyusup keluar dari rumahnya dan melintasi jalanan gelap menuju pemakaman yang angker. Saat dia mendekati gerbang pemakaman, udara terasa semakin dingin dan suasana semakin menakutkan. Namun, tekadnya tidak goyah. Rama menghela napas dalam-dalam dan melangkah masuk ke dalam pemakaman, memperhatikan setiap bayangan yang bergerak di bawah cahaya bulan yang redup. Tiba-tiba, dia mendengar suara gemeretak di antara pepohonan di sekitar pemakaman. Jantungnya berdegup kencang saat dia menyadari bahwa dia tidak sendirian. Dengan perasaan campur aduk antara rasa penasaran dan ketakutan, Rama terus maju, berusaha untuk mempersempit jarak antara dirinya dan kebenaran tentang pocong itu. Saat dia melintasi barisan makam yang berjejer, tiba-tiba dia melihat sesosok bayangan putih yang terangkat dari salah satu kuburan. Hatinya hampir berhenti berdetak saat dia menyadari bahwa itu adalah pocong yang legendaris yang selama ini ditakutkan oleh semua orang di desanya. Namun, alih-alih melarikan diri, Rama merasa ada kekuatan yang memaksanya untuk tetap bertahan di tempatnya. Dengan mata yang penuh dengan keberanian yang baru ditemukan, dia mendekati pocong itu, bertekad untuk mengungkapkan kebenaran di balik penampakan itu. Tapi apa yang akan dia temukan? Dan apakah keberanian Rama akan mampu menghadapi kekuatan gaib yang misterius ini? Dengan langkah berani, Rama mendekati pocong yang mengambang di atas makam dengan gerakan yang lamban. Meskipun jantungnya berdegup kencang, dia memaksa dirinya untuk tetap tenang. Semakin dekat dia mendekati pocong, semakin jelas terlihat bahwa ada sesuatu yang tidak biasa dengan penampakan itu.
Saat Rama berdiri di depan pocong, dia merasakan suatu kehadiran yang aneh. Bukan kehadiran dari arwah yang tersesat, tetapi sesuatu yang lebih kuat dan lebih kompleks. Dengan hati-hati, Rama mengulurkan tangannya dan menyentuh kain kafan putih yang melilit tubuh pocong itu. Tiba-tiba, pocong itu mulai berubah bentuk. Kain kafan putihnya memudar, dan wajah yang dulu tersembunyi di baliknya mulai terbuka. Yang muncul adalah sosok manusia yang tampak lemah dan pucat, bukan arwah yang haus akan dendam seperti yang digambarkan dalam legenda. Sosok manusia itu menatap Rama dengan mata yang penuh dengan kelelahan dan kesedihan. "Aku adalah Hasan," jawabnya dengan suara yang lemah. "Aku adalah pria yang terkubur di sini tanpa keadilan atau damai." Rama terkejut mendengar pengakuan itu. Dia sadar bahwa pocong itu bukanlah hantu yang menakutkan, tetapi mungkin seseorang yang masih memiliki urusan yang belum selesai di dunia ini. "Dengarkanlah ceritaku," lanjut Hasan dengan suara lemah. Dia kemudian menceritakan kisahnya kepada Rama. Kisah tentang bagaimana dia meninggal dalam kecelakaan yang tragis dan bagaimana dia tidak mendapatkan keadilan setelah kematiannya. Rama mendengarkan dengan seksama, merasa simpati terhadap nasib Hasan. Dia menyadari bahwa untuk mengakhiri kutukan yang menghantui desanya, mereka harus membantu Hasan menemukan keadilan yang dia cari. Dengan tekad yang baru ditemukan, Rama bersumpah untuk membantu Hasan menemukan kebenaran dan keadilan yang dia cari, tidak peduli apa risikonya. Bersama-sama, mereka memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut tentang kematian Hasan dan mencari jalan untuk membawa keadilan kepada arwah yang terhimpit itu. Dengan tekad yang kuat, Rama dan Hasan memulai perjalanan mereka untuk mengungkap kebenaran di balik kematian Hasan dan membawa keadilan kepada arwah yang terhimpit itu. Mereka memulai penyelidikan mereka dengan mencari tahu lebih banyak tentang kehidupan Hasan sebelum kematiannya. Mereka mengunjungi orang-orang yang dulu dikenal Hasan, bertanya tentang apa yang mereka ketahui tentang kecelakaan yang menimpanya. Dari percakapan dengan tetangga dan teman-teman Hasan, Rama dan Hasan mulai membangun gambaran tentang apa yang sebenarnya terjadi pada malam kecelakaan itu. Mereka menemukan bahwa ada banyak cerita yang berbeda tentang kecelakaan tersebut dan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Beberapa orang mengklaim bahwa kecelakaan itu disebabkan oleh kesalahan Hasan sendiri, sementara yang lain yakin bahwa ada kejadian misterius yang terjadi di belakang layar. Dengan tekad yang kuat untuk mencari kebenaran, Rama dan Hasan tidak menyerah. Mereka terus menyelidiki, menggali lebih dalam ke dalam rahasia-rahasia yang terkubur dalam kenangan penduduk desa dan menyusun petunjuk-petunjuk yang mereka temukan. Pada suatu hari, mereka menemukan bukti yang mengejutkan yang membawa mereka ke kesimpulan bahwa kecelakaan Hasan sebenarnya adalah hasil dari sabotase yang terencana. Ada bukti yang menunjukkan bahwa ada pihak-pihak yang memiliki motif untuk menghilangkan Hasan, mungkin karena persaingan atau dendam pribadi. Dengan bukti-bukti yang mereka kumpulkan, Rama dan Hasan memutuskan untuk membawa kasus ini ke pihak berwenang. Meskipun mereka tahu bahwa menghadapi kekuatan-kekuatan gelap yang mungkin ada di balik sabotas itu tidak akan mudah, mereka tetap bertekad untuk melanjutkan perjuangan mereka untuk membawa keadilan kepada Hasan. Dengan bantuan beberapa penduduk desa yang percaya pada misi mereka, Rama dan Hasan menghadapi tantangan demi tantangan saat mereka berjuang untuk membongkar kebenaran yang tersembunyi dan membuktikan bahwa arwah Hasan layak mendapatkan keadilan. Dengan bukti yang mereka kumpulkan, Rama, Hasan, dan penduduk desa yang mendukung mereka menghadapkan diri kepada pihak berwenang untuk mengungkap kebenaran di balik kematian Hasan dan membawa para pelaku keadilan. Mereka menyampaikan semua bukti yang mereka temukan, termasuk motif dan alasan di balik sabotase yang menyebabkan kecelakaan mengerikan itu. Dengan bukti yang mereka kumpulkan, Rama, Hasan, dan penduduk desa yang mendukung mereka menghadapkan diri kepada pihak berwenang untuk mengungkap kebenaran di balik kematian Hasan dan membawa para pelaku keadilan. Mereka menyampaikan semua bukti yang mereka temukan, termasuk motif dan alasan di balik sabotase yang menyebabkan kecelakaan mengerikan itu. Meskipun awalnya bertemu dengan tantangan dan ketidakpercayaan dari beberapa pihak, Rama, Hasan, dan para pendukung mereka tidak menyerah. Mereka terus memperjuangkan kebenaran,
memberikan argumen yang kuat, dan terus menguatkan keyakinan mereka bahwa mereka berjuang untuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar menyelesaikan kasus kematian seseorang. Akhirnya, berkat ketekunan dan keberanian mereka, pihak berwenang mulai membuka mata mereka terhadap kebenaran yang mereka ungkap. Mereka memulai penyelidikan lebih lanjut, mengumpulkan bukti tambahan, dan memeriksa saksi-saksi yang relevan. Dengan penyelesaian kasus kematian Hasar, pemukiman itu akhirnya merasakan lega dan kedamaian yang mereka cari selama bertahun-tahun. Pocong yang selama ini dianggap menghantui desa itu tidak pernah muncul lagi, dan kehidupan pun kembali normal. Rama dan Hasan dihormati sebagai pahlawan di desa itu karena keberanian dan ketekunan mereka dalam mencari kebenaran dan membawa keadilan kepada mereka yang membutuhkannya. Mereka menjadi contoh bagi penduduk desa tentang pentingnya berdiri teguh untuk kebenaran, bahkan di tengah tantangan yang paling berat sekalipun. Dengan demikian, cerita tentang pocong yang pernah menghantui pemukiman itu berakhir, meninggalkan pesan tentang keberanian, persatuan, dan keadilan yang abadi dalam ingatan penduduk desa, sementara mereka melanjutkan perjalanan mereka menuju masa depan yang cerah. Terima kasih telah menonton video ini. Saya sangat menghargai dukungan dan waktu yang telah Anda habiskan untuk menonton konten video saya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya.